termasuk dalam hukum perdata. Iya kan? betul. Ya. Jadi sebelum kita masuk nih dalam apa aja sih isi di dalam hukum perdata itu, aku mau dong kenalan sama Akang Teteh yang ada di samping-samping ini. Baik, Navel. Halo semua, nama aku Dinda Felicia. Halo, aku Laura. Halo guys, perkenalkan nama aku Andre Febrianto. Halo, nama aku Safira Apriani. Jadi di sini kan kita mau membahas hukum perikatan. Hukum perikatan. Gak afdol dong kalau kita gak tahu apa arti dari hukum perikatan itu. Kalau menurut aku sendiri, sebelum kita jauh-jauh ngebahas hukum perikatan, kita tuh harus tahu dulu gitu teman-teman sekalian bahwasannya arti dari perikatan itu apa. Nah, perikatan itu ataupun perjanjian gitu, gimana hubungan hukum gitu antara dua pihak maupun lebih. Nah, biasanya itu dua pihak. Yang pihak pertama itu adalah pihak yang memiliki hak. Nah, pihak yang memiliki hak itu disebutnya juga debitur. Nah, ada juga pihak yang kedua disebut pihak yang memiliki kewajiban ataupun kreditur. Nah, biasanya hukum perikatan ini itu biasanya mengatur dalam harta kekayaan, perjanjian tentang harta kekayaan. Nah, banyak juga kasus yang di luar itu juga. Tapi juga perikatan ini juga melahirkan kewajiban gitu kepada para pihak sehingga terjadi hubungan hukum maupun keterlibatan mereka dalam hukum seperti itu. Aku baca nih di salah satu buku tadi Kang Andre sempat menyebutkan kewajiban yang harus dipenuhi. Iya, kewajiban yang harus dipenuhi. Itu berarti masuknya ke dalam prestasi ya. Betul. Karena setahu aku ada prestasi dan apa satu lagi prestasi. Nah, iya. Kontrak prestasi. Oh iya. Kontrak prestasi itu adalah orang atau orang atau pihak yang memiliki kewajiban. Dalam arti di mana dia tuh kreditur. Nah, di mana itu juga dia tuh jadi gini loh, misal perjanjiannya itu perjanjian yang emang melibatkan dua pihak. Nah, pihak yang pertama itu harus memberikan hak si orang tersebut, si pihak tersebut. Nah, kalau kewajiban itu yang dimana kita gitu atau pihak tersebut itu harus melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan hal tersebut ataupun bisa memberikan sesuai kesepakatan seperti itu. Nah kan perjanjian itu kan antara dua pihak lah. Ya. Pasti ada macam-macam bentuk perjanjian Ya, dong. banyak. Yang aku tahu mah perjanjian tertulis sama perjanjian lisan. Kayak di kasus ini juga apa? Umar Sarusun tuh. Iya. Itu berarti perjanjian tertulis tuh. Gitu. Karena di situ ada penulisan kontrak antara kedua pihak. Ya. Tapi sebenarnya kalau perjanjian tertulis itu nggak cuma kontrak dua pihak doang. Jadi kayak ada kontrak ya secara dua pihak itu tanpa disaksikan atau itu pihak ketiga. Jadi bisa digugat gini. Jadi nanti apa sih harus ngasih alat bukti kayak gitu. Karena nggak dilibatin pihak ketiga kan. Terus ada juga yang perjanjian dua pihak disaksikan oleh notaris gitu. Tapi cuman disaksikan doang. Jadi si notarisnya itu cuman buat legalisir si ininya gini. Perjanjiannya doang. Tapi itu tuh sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Makanya yang ngaruh di mata hukum ada punya kekuatan gitu di hukum itu. Yang kalau misalkan si notarisnya itu disaksikan dan di ini apa namanya? Dicatat. Oleh notarisnya jadi diikut sertakan gitu, bukan yang disaksikan doang. Terus kalau yang lisan tuh? Ya, yang lisan itu gimana sih maksudnya? Kalau misalnya untuk lisan itu artinya itu jadi kesepakatan yang disepakati secara lisan tanpa dokumen tertulis. Nah, misalnya contohnya itu ada dua orang yang sedang mengusulkan bisnis kerja. Nah, misalnya satu orang itu kayak ngusulin aku aja nih yang bayar uang mukanya. Oh, iya. Nah, yang kamu bayar ininya aja nih sisa-sisa kayak buat beli-beli barang-barangnya gitu. Jadi dia yang bayar tapi yang satunya lagi memenuhi kebutuhan yang lainnya. Jadi isi-isi yang ada di dalamnya. Berarti kesepakatannya ataupun perjanjian itu hanya sekedar lisan saja seperti itu ya. Ya. Nah kalau kayak gitu riskan nggak sih? Iya. Iya, betul. Iya. Gak ada bukti hukumnya Nggak kalau ada. kayak gitu, maksudnya benar-benar bukti konkretnya itu bahwasannya mereka melakukan perikatan ataupun perjanjian Perjanjian. kayak gitu. Terus mungkin juga kan kalau misalnya lagi apa perjanjian lisan itu nggak mungkin kita rekam buat Iya. Makanya kan kalau di mata hukum itu sebenarnya lisan diakui sih, cuma Oh. dalam perjanjian lisan ini tuh harus ada orang ketiga juga yang dengar gitu kan. Oh. Iya, nah orang ketiga ini kalau bisa sih direkam gitu percakapannya. Jadi kalau misalnya kan takutnya ya ada yang
bukan prestasi gitu yang nggak memenuhi perjanjian bisa dituntut gitu. Tapi dikatakan sebuah perjanjian lisan itu kalau misalkan ada saksinya atau tanpa saksi juga Nah, itu dikatakan bisa perjanjian lisan. Nah, ya itu gimana? Perjanjian lisan sebenarnya sih harus ada orang ketiga sih. Nggak boleh asal sembarangan dia janji ngomong doang berdua. jadi harus ada saksinya Iya, juga harus ya. ada orang Itu yang tahu. merekamnya tuh si orang ketiga atau di antara kedua belah pihaknya ini? Orang ketiganya. ya sebagai saksi sih. Nggak bisa asal Nggak bisa asal. perjanjian berdua ngomong doang tanpa ada bukti. Nggak bisa. Kalau misal emang kita melakukan perjanjian ataupun perikatan itu di mana ada unsur-unsurnya sih yang aku tahu. Nah, dalam unsur kita membuat perikatan atau perjanjian kepada pihak lain gitu, kita maupun orang lain gitu, antara dua belah pihak gitu, dan di mana itu ada hubungan hukum yang pasti, yang namanya perjanjian juga kan bisa dipertanggungjawabkan kan di dalam hubungan hukumnya. Nah, bentuk hukumnya ini juga bisa menimbulkan akibat hukum, kayak semisal kita melakukan perjanjian sama si A, nah terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut. Nah, itu kan udah termasuk hubungan hukum kan, dan juga bisa mengakibatkan hukum. Apakah si A itu harus memberikan ganti rugi, ataupun si A itu harus memberikan harus diberikan hukuman yang emang setimpal atau kayak gitu. Jadi hubungan hukum itu bisa mengakibatkan hukum juga terhadap kedua belah pihak yang melakukan perikatan maupun perjanjian. Nah, biasanya kalau perjanjian ataupun perikatan itu di mana ada tentang harta kekayaan yang penjelasan pertama, karena biasanya kalau kesepakatan ataupun perjanjian itu nggak emang benar-benar tentang masalah yang kecil kayak gitu, emang yang masalah-masalah yang emang ini enaknya bagaimana kayak gitu. Ini harus dibagi ratakan, apakah harus aku berapa persen, kamu juga misal dapatnya berapa kayak gitu, biasanya bersifat kekayaan. Nah, itu juga udah diatur loh gitu dalam sistematika buku bab 3 gitu di BW juga di hukum perdata. Nah, ada juga para pihak. Jadi kalau dikatakan perjanjian itu ya teman-teman nggak cuma satu pihak doang kayak gitu. Kalau misal kita ngomong nih, aku bikin perjanjian sama dia segala macam ini itu kayak gitu, nggak bisa dong. Kan harus ada dua pihak. Nah, dua pihak itu pun harus mengakui bahwasannya mereka juga melakukan perikatan ataupun perjanjian kayak gitu. Nah, ada yang aku sebutin tadi, ada orang yang melakukan hak, yang misal dia memberikan hak-haknya terhadap orang tersebut, dan juga ada orang yang memiliki kewajiban gitu, memenuhi segala perbuatan ataupun hal yang mereka penuhi gitu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, terus juga yang keempat itu ada prestasi. Nah, di mana prestasi ini juga hubungan hukum gitu, di mana juga melahirkan kewajiban kayak gitu. Seperti yang dikatakan tadi Iya, awal ya. betul. Jadi sehingga kondisi tersebut juga bisa terjadi di mana dalam pemaksaan pemenuhan ya gitu, dalam melaksanakan kewajibannya itu semisal diperlukannya menggunakan hakim, perlu juga hakim. Kalau semisal menggunakan alat-alat negara juga bisa, kayak semisal kita membuat laporan ke pihak kepolisian kayak gitu, ataupun membuat laporan ke pemerintah setempat, bahkan mungkin kalau jalur satu-satunya mungkin kita menggugat ke hakim gitu yang paling tinggi seperti itu. Tadi kan udah disebutin ya bentuk-bentuk Perjanjian. Nah, selain itu kayak ada gak sih jenis-jenisnya gitu, jenis-jenis dari perjanjian? Emang beda gitu bentuk sama jenis? Beda ya? Beda sih. Kalau menurut aku ada, jadi yang pertama itu ada perjanjian timbal balik. Nah, perjanjian timbal balik itu jadi kedua belah pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kayak misal sewa menyewa, jual membeli. Nah, kan jadi harus ada Harus saling menguntungkan. iya, gitu saling ya. menguntungkan antara satu dengan pihak yang lain. Oh iya sih, betul ya. Jadi ingat apa kasus itu loh kemarin rumah Sarusun itu loh, Oh, kan iya, saling iya. menguntungkan kan kata dia. Komersial. Sedangkan rumah Sarusun komersial itu kan merugikan pihak yang Pihak yang Tak. tadi Nah, yang tadi itu yang jenis itu yang kedua tuh ada perjanjian sepihak. Nah, jadi perjanjian sepihak itu hanya satu pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi, contohnya itu kayak wasiat. Oh, berarti wasiat juga termasuk perjanjian ya? Iya. Iya. Berarti kalau semisal si bapaknya nggak ada gitu, dia maksudnya ya dia bisa tuh membuat perjanjian gitu, misal sama notarisnya kayak gitu. Iya. Bahwasanya ya harta kekayaannya buat anak yang pertama sekian itu nggak harus diobrolin dulu gitu terhadap anak. Biasanya ada ininya kuasa hukumnya. Ada gitu. kuasa kuasa hukumnya. hukum. Jadi nanti kuasa hukumnya yang bakal ngasih tahu ke keluarganya.
tadi kan kita sekarang masih ngebahas tentang perjanjian nih ya, dari awal sampai akhir sampai sekarang malah. Jadi kita masih ngebahas tentang perjanjian. Yang aku tahu gitu ya, perjanjian tuh bisa batal karena beberapa hal gitu ya. Yang pertama tuh karena si prestasi ini sudah terpenuhi. Terus kewajibannya tuh udah terpenuhi semua, jadi perjanjiannya juga berakhir. ya, betul. Terus ada juga karena pembatalan atau pemutusan dari perjanjian itu. Jadi hal itu tuh bisa menyebabkan si perjanjian itu batal. Jadi kedua belah pihak ini sepakat gitu ya bahwa Sepakat perjanjian ini mau dibatalin. dibatalin. Selesai ya. Kalau masalah force major itu jadinya berakhir atau gimana? Force major itu yang karena bencana. Karena bencana. Kan misalkan di rumah itu terkena banjir bandang atau segala macam, hilang tuh, kita nggak bisa ngukur lagi rumahnya segimana, kita nggak bisa ngukur lagi tanahnya segimana. Jadi janjiannya itu kayak gimana kalau misalkan emang ada force major? Berakhir kan? Tapi kalau nggak salah Tapi bisa ini. ada bayar, Iya, ada bayar. Nah, Buat kayak bonusnya apa segala macam gitu. Coba Buat coba. mengganti kerugian. Jadi sini di yang aku catat gitu ya, ada juga beberapa cara pembatalan itu tuh karena musnahnya objek perikatan. Nah itu Berarti itu batal kan? Berarti batal guys, ya kan? bisa pengurangan kewajiban. Jadi antara si kewajibannya itu tuh langsung batal atau emang ada gantinya atau pengurangan kewajiban? Pengurangan. Ya kan, misal masih ada beberapa yang masih utuh gitu, jadi yang hilang gara force major itu ya nggak apa-apa, tetap hilang jadinya. Jadi cuma pengurangan kewajiban, jadi setengahnya yang masih ada ya harus tetap. Kalau misalkan hilang semua, Mungkin sih kalau menurut aku kalau semisal hilang semua gitu karena bencana gitu, bencana alam, tergantung si yang punya haknya nih gitu. Dia kayak semisal ya udahlah gitu mengerti akan kondisi itu, ya udah gitu. Jadi kayak semisal karena semisal rumah ini teh hilang gitu, rumah ini teh kena banjir gitu kan. Kalau semisal dia kayak ya udahlah gitu, dengan dia membuat keputusan, pihak tersebut membuat keputusan kayak ya udah gitu, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau semisal orang yang memiliki haknya itu bahwasanya walaupun semisal kena banjir kayak gitu, ya aku mau semisal pembayarannya itu ataupun kalian harus melakukan kewajiban itu semisal 10% kayak gitu. Jadi tergantung kesepakatan mereka berdua juga sih kalau menurut aku ya, balik lagi. Ya nggak sih? ya jadi force major kalau hilang semua itu sebenarnya si kreditur itu dihilangkan tanggung jawabnya, cuma dia tuh harus bayar ganti rugi gitu atas perjanjian itu. Jadi di kesepakatan awal harus ada kayak perjanjian kalau misalnya ada terjadi apa gitu. Oh, di perjanjian Itu awal. kalau ada perjanjiannya di Iya. awal. Berarti kan tadi kan kalian udah nyebutin dua ya. Menurut kalian ada lagi nggak sih gitu untuk bagaimana terjadinya pembatalan perjanjian ini itu. gitu? Ada lagi nggak menurut Kan kalian? tadi kata Nasir pertama karena emang semua kewajibannya udah Udah selesai selesai. sama kedua belah pihak sepakat untuk diakhiri Betul, perjanjiannya. betul. Nah terus ada juga karena adanya cacat pada perjanjian, di mana dalam perjanjian ini tuh ada penipuan gitu. Oh bisa Iya. juga ternyata terjadi kayak gitu. Bisa ada penipuan atau kesalahan dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu bisa dibatalkan. Apa maksud penipuannya itu Iya, gimana? maksud dari penipuannya itu kayak gimana gitu? Kayak misal kayak perjanjian tanah yang aturan tanahnya segini, dari kontraknya jumlahnya lain gitu. Oh, lebih dikit, Jadi kecil. kecil tanahnya nggak segitu. Nggak segitu. Oh, paham. Berarti harus lebih teliti lagi ya kita Iya, Iya, harus dalam membuat kesepakatan ataupun perjanjian kita terhadap pihak lain. Bahwasanya kalau perjanjiannya semisal tanah tersebut diberikannya berapa hektar gitu, berapa luas, ya kita harus tahu gitu. Tidak hanya dalam bentuk fisik surat saja, dalam bentuk tempatnya pun kita harus tahu kayak gitu. Bahwasanya ya sesuai nih dengan perjanjian kayak gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Terus kalau misalnya nih, kan perjanjian itu antara dua belah pihak. Kalau misal salah satu pihaknya meninggal gitu, itu bagaimana dengan perjanjiannya itu? Apakah batal? Apa tetap lanjut dan digantikan misal dengan
keturunannya gitu. keturunannya atau keluarganya gitu, apakah tetap batal gitu? Karena menurut yang saya baca, perjanjian itu bakal batal gitu kalau misalnya salah satu pihaknya itu meninggal gitu. Mungkin sih ya, Iya, Iya. bisa aja. Itu hal itu bakal memungkinkan gak sih? Mungkin ya pasti ada aja gitu kasus. Kalau kayak misalkan gitu. batal berarti si objeknya itu tuh kembali ke si debitur Iya itu. atau gimana? Kalau kalau menurut aku sendiri sih ya, semisal gitu dilakukannya perjanjian lalu orangnya meninggal gitu, atau emang benar-benar mungkin kalau semisal perjanjian tersebut yang melakukan perjanjiannya itu orang yang meninggal dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab lagi gitu, semisal dia sebatang kara gitu, Iya, semisal ya, ataupun emang dia emang benar-benar kita nggak tahu nih silsilah keluarganya siapa aja kayak gitu, itu kayaknya balik lagi ke pihak yang emang buat perjanjiannya gitu. iya. Kalau semisal kalau semisal si pihak itunya mau nyari tahu nih untuk silsilah keluarganya supaya kewajiban itu harus dipenuhi kayak gitu, bayarnya harus dipenuhi dan sebagainya, berarti kan ya dicari gitu si yang bertanggung jawabnya itu ke siapa, semisal kalau udah ketemu ke anaknya, ya nggak sih? Iya. Iya, iya, iya. Makanya kan sebelum membuat perjanjian itu tuh kita harus benar-benar detail gitu, apa aja misalnya yang akan datang kayak gimana. Jadi kayak misal kayak kejadian yang meninggal, aturan sih sebelum perjanjian kayak ada orang mengganti dia gitu Iya. buat memenuhi perjanjiannya. Jadi Hal-hal tak terduganya gitu. iya Iya. harus dibikin hal terduga untuk kedepannya sih. Ya berarti di dalam kesepakatannya harus tertulis gitu, misal Iya. kalau misal apabila orang tersebut meninggal Meninggal dunia, dunia, maka perjanjian keluarganya, tersebut ya keluarganya, akan dioperkan atau akan dilanjutkan oleh anaknya gitu atau oleh cucunya. Tapi bisa juga batal sih kan, itu karena tidak termenuhinya kewajiban kan terjadinya wan prestasi. Iya. Nah, wan prestasi itu juga bisa menyebabkan batalnya perjanjian. Ada kasus kayak sengketa jual beli rumah susun komersial Oh gitu, iya, ya kan? kemarin. Jadi Iya. si pengembang, si penjualnya itu pengembang ya? Penjual? Pengembang dong. Si pengembang. Jadi si pengembangnya itu tidak memenuhi fasilitas yang Yang udah Yang dijanjikan. tadinya, kayak ya baik segi luasnya material kayak fasilitas di rumah susun itu. Bisa juga misalkan ada etikat gitu si pengembangnya itu untuk merubah luas rusunnya. Tapi kalau misalkan nggak diberitahukan kepada si pembeli, maka itu salah. Kalau misalnya beritahukan berarti itu adanya etikat. Sebenarnya kalau kasus janji itu kan pasti banyak ya. Karena kayak kemarin juga kita sempat rumah tarusun tuh komersial. Iya. Itu kan prestasi juga kan. Karena apa sih timbul sengketa itu karena apa sih? Banyak. Banyak. Tapi biasanya itu dari pengembang sama pembelinya. Tapi kan aku pernah baca nih katanya sengketa ini tuh timbul karena si developernya ini atau pengembangnya ini tuh nggak ngasih fasilitas Sesuai perjanjian awal gitu ya. Dipromosinya mah segini gitu. Ternyata dapetnya segini gitu. Maksudnya beda Dari yang aslinya gitu. Kayak misal ngasih fasilitasnya ini nih gitu, tapi dapetnya malah kayak gini gitu. Tapi nggak cuma fasilitas, Apa bisa aja? juga kayak misalkan penyerahan Yes. sertifikat udah di ini gini udah apa sih ditentukan waktunya segini tapi tidak memenuhi waktunya atau kurang lewat dari waktunya itu apa tadi? Kata kamu Apa ya? luas tadi luas Oh iya, bangunan. luas bangunannya bangunan. sesuai. Tapi di dalam perjanjian tersebut tuh emang benar-benar banyak ketidaksesuaian ya, makanya terjadinya sengketa itu. Dia ngerasa nggak terima lah si pihak satunya karena merasa ditipu ataupun dibohongi yang di kasus rumah susun itu kan. Iya. Makanya diajukan juga kan ke hakim juga kan. Iya, karena Ya karena itu. itu kerugian. Tapi sebenarnya bukan cuma rumah susun kayak kos-kosan. Oh iya gimana kalau kasusnya nih misal aku nyewa kos gitu ya. Berarti setahun Setahun harganya berapa dulu? misal 12 lah 12 juta. ya 12 juta Tahun. misal ternyata aku udah 3 bulan tinggal di situ aku tuh gak betah gitu. Nah itu tuh bisa gak ya kayak uang aku tuh kembali gitu. Itu kan sebenarnya dilihat dulu kan karena Perjanjian awal. karena apa dulu kayak kamu yang pengen keluar atau di sama Atau lingkungan Oh. atau sama ibu kosnya juga Tapi disuruh berarti keluar. kalau misalnya aku yang pengen
perjanjian awal gitu. Kalau perjanjian Iya, perjanjian awalnya misal udah perjanjian nih kayak pokoknya setahun 12 juta, kalau kamu keluar ya udah uang kamu hangus. Ya Udah itu bisa. Mas balik. Nah kecuali misal ibu kosnya baik bisa melalui kekeluargaan gitu, misalnya ibu kosnya sambil kasihan beli, ya. mungkin setengah harganya bisa balik. Atau juga bisa jadi kayak kamu tuh bakal disuruh cari ganti gini. Jadi Oh, kayak, overcost. Iya. Paham. Over Jadi aku kredit, over kredit. Iya. overcost. Iya, sama. Jadi aku nyari orang lagi buat gantiin aku di situ Iya. gitu. Iya, Jadi orang itu bayar ke aku. bayar Oh, paham 3 paham. bulan ya, orang itu yang nempatin bayar 3 bulan ke kamu. Tapi gimana kalau misal kan itu kan yang tadi kita bahas itu karena akunya yang emang pengen keluar karena gak betah gitu. Kalau gimana kalau ternyata si pemilik kosnya itu yang bikin diusir. ya kayak ya pokoknya yang bikin aku gak betah gitu. Paham gak sih kayak penyebabnya tuh bukan di diri aku sendiri gitu, tapi di iya. Tapi kan tetap itu kan Tetap dari ya. kamu. Oh. Jadi kalau misalkan ibu kosnya tuh ngusir, Iya. itu kan berarti Betul. berarti Iya, Kamu kan bisa tinggal ya di usir, berarti dia harus masalahnya di dia. Nah, kamu bisa tuh menggugat dia dengan Iya. Oh, kalau dengan misalnya aku kasus, diusir, iya. Ya. Dengan kasus bahwasannya beliau tidak sesuai perjanjian kan, udah di luar kesepakatan yang Padahal kan pertama. aku udah nyewa di situ, kenapa Iya. ngusir aku gitu ya? Tapi nggak bisa juga kamu 12 juta dibayar, pas kamu udah tinggal 3 bulan kamu balik lagi jadi 12 juta nggak bisa, karena kan kamu Ya, juga karena kan aku udah tinggal di Iya. situ, maksudnya udah make hak guna kamu di situ kan. Berarti kan haknya si ibu kos kan udah kepake lah ibarat sama kamu selama 3 bulan kayak gitu. Biasanya mah banyak ya kasus-kasus yang emang pengingkaran ataupun uang prestasi gitu, tidak sesuai kesepakatan di dalam hukum perikatan gitu. Emang kalau misalkan kos-kosan itu kok ada perjanjian awal itu apa aja gitu? Soalnya Iya. apa kos? Biasanya ini ada kayak peraturan jam malam. Tapi kan kalau kayak gitu nggak ngaruh gak sih kalau misalnya buat kayak masalah uang-uangan gini gitu, kalau misalnya jam malam gitu mah kalau peraturan mah. Makanya kan tadi aku juga bilang kan kalau hukum perikatan ataupun perjanjian itu biasanya tuh bersifatnya tentang kekayaan ya, Iya, yang lebih fokus itu. benar aku tadi. Kalau tentang maksudnya kayak etika ataupun Beda lagi. Oh, beda lagi. maksudnya ketidakpahaman atau terjadi salah paham itu paling diselesaikannya secara kekeluargaan, mediasi kayak gitu, ataupun oleh pihak ketiga dibantu untuk mereka penyelesaiannya ngobrol baik-baik gitu, kayak setidaknya tidak langsung ke jalur hukum lah kayak gitu. Kalau masalah uang gimana? Kalau Iya, misalkan- kalau itu gimana? Kalau masalah uang kekayaan, perjanjian itu nah ya itu baru bisa digugat kayak gitu. kan Apanya? kalau di kos gimana? Kalau bahas perjanjian. Paling kalau yang aku rasain mah kalau misalnya di kos-kosan tuh kayak semisal perjanjian awalnya tuh kayak ada iuran tiap bulannya, semisal pembayaran listrik, Ada wifi itu Wifi. sekitar 150. Iya. Itu pun pada saat perjanjian itu ya cuman secara lisan sih, cuma Ya, ngomongnya nggak gitu. Jadi tertulis. nggak ada pembahasan secara lanjut kalau tentang tapi ini nominal ini masih bisa naik ya atau bisa turun gitu karena kondisi tertentu kayak gitu. Nah, biasanya ada juga pihak kosan yang emang langsung memberikan peraturan ataupun penjelasan gitu bahwasannya harga listrik dan wifi itu 150.000 per bulan, bisa mengalami kenaikan apabila terjadi kenaikan listrik dan Tulisan juga. di tulisannya ada biasanya. Kadang ada cuma ngomong Dan cuma doang. tulisan. Makanya kan kalau perjanjian itu sebenarnya kurang kuat, Kurang kita kuat hukum. iya. Makanya kalau di kosan itu sih kebanyakan cuma karena bisa diomongin baik-baik, nggak perlu ke jalur Memang hukum. jalur hukum, iya, betul. Masih bisa diomongkan secara Kekeluargaan. kekeluargaan. Nah, tadi kan kita di awal sempat ngebahas sengketa tentang rumah susun komersial itu dan aku belum nemu gitu kayak penyelesaiannya tuh gimana Aku gitu. juga masih bingung sih. Masih bingung aku tuh kayak gimana ya penyelesaiannya gitu. Penyelesaian sengketa itu bisa melalui mediasi antara kedua belah pihak gitu kan. Benar-benar disepakati gitu antara dua belah pihak. Terus bisa juga kalau misal mediasi belum ketemu gitu titik terangnya, bisa juga ke pengadilan gitu untuk bisa. mengajukan Gugatan. Gugatan. misal kalau dia dirugikan gitu karena sengketa itu gitu. Oke, berarti kalau nggak nemu titik terang banget mah bisa Bisa digugat dia ya. mungkin udah ya pembahasan kita kayaknya besar juga nggak sih, kita tuh kayaknya
terlalu excited buat ngebahas tentang hukum perikatan ini. dan itu memang di obrolan kita bermanfaat gitu maksudnya. Biasa-biasanya kan kayak nggak ada isinya ataupun hal-hal yang emang kayak gitu siklusnya, tapi sekarang pembahasan yang emang mungkin tentang hukum perikatan dan juga kasus-kasus yang ada terjadi gitu yang di dalam sekitar hidup kita lah, ibaratnya Dan tentunya kos-kosan, obrolan susun. kita kali ini mungkin saja bisa bermanfaat Iya. buat yang nonton sekarang ya. Oh, yang nonton. Yang nonton mau mengadakan perjanjian dengan orang, nah harus melalui beberapa tahap itu kayak kesimpulannya. Betul. Pokoknya kalau ingin melakukan perjanjian itu benar-benar harus jelas gitu kesepakatannya antara kedua belah pihak, harus ya harus komplit gitu, harus mikirin jangka panjangnya Jangka juga. panjangnya gimana, Misal betul. kalau ada kerugian atau apa tuh harus diomongin juga gitu di perjanjiannya. Jadi jangan sampai kalian maksudnya menjadi korban yang dirugikan, tapi kalian hanya menerimanya saja karena kalian juga punya hak untuk mendapatkan hak kalian seperti itu terhadap orang-orang ataupun oknum gitu yang berbuat semaunya ataupun melakukan penipuan dan juga hal-hal yang tidak etis lah seperti itu. Jadi hati-hati dalam melakukan perjanjian, di mana perjanjian ini juga udah diatur gitu dalam hukum perdata juga seperti itu. Apalagi di Indonesia juga kan udah pastinya udah diatur juga seperti itu. Oke. Setelah kita ngebahas dari awal sampai akhir nih teman-teman. Nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa banget kan? Berakhir sudah. Ini mau 5 jam ya. Wah, Wah.